Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina dzakirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karim ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin. Amma ba'da. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-siyamu junnatum minan nar. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musholla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Ditbekang Cibarusah Asri yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf tanpa disebutkan namanya satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji adalah hak Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, panutan kita baginda tercinta Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap patuh tunduk, yang tetap setia, yang tetap cinta menjalankan segala perintah beliau dan menjauhi larangan beliau, menghidupkan mengamalkan sunnah-sunnah beliau serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita, keturunan kita semuanya mendapatkan syafaat ulama dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, mendapatkan keselamatan, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama para kekasihnya Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para auliaillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat umur. Artinya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup di alam dunia untuk
menambah amal kebaikan, untuk menambah amal soleh, untuk menambah ibadah kita buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-28 di bulan Rajab 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-17 di bulan Januari 2026. Dan taklim rutin kita pada hari ini adalah pertemuan yang ke-655. Baiklah para jamaah rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah, sebagaimana biasa taklim rutin kita selalu kita awali dengan melakukan 3 hal, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan sholawat, dan dengan mengistiqomahkan zikir jalalah. Yang pahalanya dari bacaan-bacaan tersebut kita niatkan di dalam hati kita masing-masing. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, juga untuk nenek kita, nenek kakek kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang telah mendahului kita. Dan kita doakan anak-anak kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu agama di pondok pesantren dan ataupun di lembaga pendidikan Islam yang lainnya. Semoga mereka oleh Allah dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah, selalu disehatkan zahir batinnya, jasmani rohaninya, dicerdaskan akal pikirannya, dikuatkan imannya, dibaguskan alatnya, diberikan kesabaran dalam menuntut ilmu. Juga semoga mereka diberikan kemudahan kelancaran dalam mencari ilmu agama dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang berguna untuk agama dan untuk umat manusia. Dan orang tuanya yang membiayai mereka semoga dipanjangkan umurnya, selalu disehatkan zahir batinnya, dimudahkan rezekinya dengan rezeki yang halal untuk membiayai mereka. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.
Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah umur kami hingga pada bulan Ramadan. Sampaikanlah umur kami hingga pada bulan Ramadan. Hasilkanlah maksud-maksud kami, kabulkanlah doa-doa kami. Hasilkanlah maksud-maksud kami, kabulkanlah hajat-hajat kami. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah. Wa min hammin wa min gummah bi ahlil badri ya Allah. Wa min hammin wa min gummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mahmudu fi kulli makan. La ilaha illallah al-majburu fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatin syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Insyaallah dengan pertolongan Allah dan dengan ridhonya Allah, juga tentunya atas petunjuk dari Allah, pada pagi hari ini setelah kita selesai menunaikan kewajiban sholat fardu dengan berjamaah, kita duduk di majelis ilmu yang mulia ini semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Semoga ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang serta hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang saum, tentang puasa, oleh karena kurang lebih sekitar 33 hari lagi ya. Kurang lebih sekitar 33 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan di mana seluruh umat Islam yang sudah balik, yang berakal sehat, mereka diwajibkan untuk menjalankan ibadah yang sangat amat mulia. Karena ibadah ini diidopatkan, disandarkan kepada Zat Allah yang Maha Mulia. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah telah berfirman, "Al-shaumu li", puasa itu untukku. Kita belum pernah mendengar dalam hadis qudsi atau dalam hadis yang lainnya, belum pernah mendengar Allah berfirman, "Sholat itu untukku, zakat itu untukku, ibadah haji itu untukku." Belum pernah mendengar. Tapi dalam hadis qudsi Allah menegaskan, "As-shaumu li", puasa itu untukku. Ini maknanya adalah menunjukkan betapa alangkah mulianya ibadah puasa. Saking mulianya ibadah puasa sampai-sampai ibadah tersebut diidopatkan, disandarkan kepada Zat Allah yang Maha Mulia. Kata Allah, "Wa ana ajzi bihi", dan akulah nanti yang akan membalasnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tidak bahwa puasa itu adalah merupakan ibadah yang mulia? Kita diwajibkan oleh Allah menahan hawa nafsu kita, di mana hawa nafsu ini biasanya cenderung untuk berbuat dosa, untuk berbuat maksiat, untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, untuk berbuat durhaka kepada Allah. Kita diperintahkan, diwajibkan dengan kewajiban yang qat'i bahwa kita harus menahan seluruh keinginan hawa nafsu kita. Hawa nafsu ingin makan, ingin minum, ingin bersenggama dengan istri, ingin berbuat dosa. Kita diperintahkan menahan seluruh anggota badan kita dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui puasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena kurang lebih sekitar 33 hari lagi kita umat Islam, kita orang-orang yang beriman akan menunaikan, akan menjalankan kewajiban saum di bulan suci Ramadan. Maka tentu alangkah baiknya sebelum ibadah saum tersebut kita laksanakan, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mempelajari ilmunya dulu. Ibarat orang mau dagang, ya tentu harus mempelajari dulu ilmu dagangnya. Jangan ujug-ujug dagang tahu-tahu rugi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau membahas ilmu-ilmu yang berhubungan, yang berkaitan dengan ibadah saum, baik saum yang hukumnya sunnah dan ataupun saum yang hukumnya wajib, itu sebenarnya banyak yang harus kita bahas, banyak yang harus kita pahami, banyak yang harus kita kaji. Namun minimal paling tidak hal yang paling mendasar yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami manakala kita mau menjalankan ibadah puasa adalah kita harus mengetahui dan memahami rukun-rukun puasa. Karena rukun puasa itu adalah perkara yang wajib dilakukan di dalam puasa.
Yang apabila diabaikan, yang apabila ditinggalkan salah satu dari rukun puasa tersebut, maka mengakibatkan puasa yang kita lakukan menjadi tidak sah. Oleh hukum dinilai tidak sah puasanya. Kalau puasanya tidak sah, kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak dihitung ibadah oleh Allah. Dan kewajiban puasa kita belum gugur karena puasanya tidak sah. Ibarat kita sholat baru dapat 2 rakaat kentut, batal tidak sholatnya? Batal. Sah tidak sholatnya? Nah, berarti orang tersebut kalau umpama melanjutkan sholatnya di rakaat kedua ketiga sampai ditutup dengan salam, itu dianggap sholat tidak? Tidak. Dia sudah menggugurkan kewajiban sholatnya belum? Belum. Nah, ibarat begitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nanti di bulan Ramadan kita nahan lapar, nahan haus dari mulai terbit fajar shodiq di waktu subuh sampai terbenam matahari di waktu maghrib. Jangan sampai kita menjalankan puasa ternyata puasa kita tidak sah, oleh hukum dinilai tidak sah. Jangan sampai kita masuk apa yang disabdakan oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasa yang mereka kerjakan, illal ju' wal 'atash, melainkan mereka hanya sekedar mendapatkan lapar dan haus. Di akhirat tidak dapat pahala. Mungkin penyebabnya puasanya tidak sah, atau boleh jadi puasanya sah tapi puasanya rusak. Kan kalau berbicara masalah puasa itu terbagi dua secara global. Ada orang puasanya sah, pahalanya dapat. Dan ada orang puasanya sah tapi pahalanya tidak dapat. Ada lagi yang ketiga, puasanya batal tapi pahalanya dapat dengan syarat dikodok. Wanita yang sedang sedang puasa tiba-tiba dia keluar darah padahal dia udah niat puasa sampai maghrib, batal nggak puasanya? Batal. Tapi kalau dikodok dapat pahala puasa nggak? Tetap dapat pahala puasa di bulan Ramadan, walaupun dikodonya di bulan yang lainnya. Itu. Yang keempat, ini yang parah nih, udah puasanya nggak sah, pahalanya hilang lagi. Nah, mudah-mudahan kita nanti dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang hanya tinggal 33 hari lagi kurang lebih. Ya boleh kurang, boleh lebih dah. Kalau menurut hisab hakiki wujudul hilal, itu puasa Ramadan tahun ini 1447 jatuh pada hari Rabu tanggal 18 Februari. Itu kalau menurut hisab hakiki wujudul hilal. Tapi kalau saya lihat di kalender yang ada tanggal 19 hari Kamis. Ya. Kalau menurut pemerintah belum ada kabar karena nunggu akhir Saban nanti di Ru'yatul dulu. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bahas arkanus shaum. Kita baca dulu keterangannya. Arkanus shaum salah satu asya. Arkanus shaum utawi piro-piro rukun shaum, rukun puasa. Iku salah satu asya telu piro-piro perkara. Jadi rukun puasa itu ada 3 perkara. Berarti yang 3 perkara ini harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, secara otomatis puasanya enggak sah. Kalau puasanya tidak sah, berarti orang tersebut belum menggugurkan kewajiban puasa. Berarti nanti di bulan Syawal wajib qada. Dan sekaligus saya mengingatkan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang Ramadan tahun kemarin ya. Tahun kemarin bukan ya? Punya kodok belum dikodok, cepat kodoin, jangan sampai keburu Ramadan tahun sekarang datang. Sekedar mengingatkan saja. Ya, mungkin ada di antara bapak-bapak Ramadan kemarin sakit 5 hari nggak puasa gitu kan.
atau mungkin pura-pura sakit supaya nggak puasa. Kenapa kamu nggak puasa? Mah padahal ngelapar, hai dahar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Rukun puasa itu. Yang pertama adalah niyatul lailan likulli yaumin bil fardhi. Niyatul lailan, niat lailan dan waktu wengi likulli yaumin ikut tetep kadue piro-piro dino pil fardhi ikut tetep ing dalam saum fardu. Jadi rukun puasa yang pertama wajib niat pada setiap malam. Kalau puasa yang akan kita jalankan adalah puasa fardu, puasa wajib. Puasa yang hukumnya wajib itu ada 4. Pertama puasa Ramadan. Yang kedua puasa qada Ramadan. Yang ketiga puasa yang dinajarkan. Yang keempat puasa kafaratul ujma. Puasa kafaratul ujma itu puasa yang wajib dilakukan disebabkan orang tersebut ketika sedang puasa Ramadan siang hari di bulan Ramadan bersetubuh dengan istrinya. Nah, apabila ada yang seperti ini, pertama orang tersebut baik istrinya maupun suaminya puasanya rusak. Yang kedua, hubungan badannya dosa walaupun suami istri karena sedang puasa, dosa hubungan badannya. Yang ketiga, dia wajib qada 1 hari dari puasa yang ia rusak di waktu hari itu. Yang keempat, dia wajib membayar kafaratul ujma. Kafaratul ujmanya ada 3 pilihan. Apabila mampu puasa 2 bulan berturut-turut, berarti selama 60 hari itu gara-gara kikituan bulan Ramadan. Makanya kalau bisa mah siang hari bulan Ramadan jangan deketin istri, takut, apalagi pengantin baru ya, masih kenceng ya, udah jauhin dulu istri deh, deketin Quran deh, berbanyak baca Quran. Nanti kalau udah deketin istri ntar malam, boleh kalau malam mah. Bagi 60 hari tuh, dari hari pertama harus sampai tuntas hari ke-60. Umpama dilakukan dari hari pertama puasa kafaroh, pas di hari ke-59 batal, wajib diulang lagi dari pertama, dari 0 lagi. Itu hukuman bagi orang yang merusak puasa Ramadan dengan bersetubuh bersama istrinya di hari bulan Ramadan. Nauzubillah min, awas hati-hati. Nah ini harus paham ini. Jangan dianggap biasa-biasa saja. Apabila opsi yang pertama, hukuman yang pertama, dendaan yang pertama tidak mampu, maka masih ada pilihan yang kedua. Apa? Yang pertama tadi, maaf salah ketukar. Yang pertama memerdekakan hamba saya. Nah kalau yang pertama memerdekakan hamba saya tidak mampu, baru pilihan yang kedua yang tadi tuh puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau umpama pilihan yang kedua pun masih juga tidak mampu, terakhir masih ada pilihan terakhir. Apa? Kata Allah, it'amu sittina miskinan, kata Allah. Wajib memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Ya, beli nasi bok 60 bagiin tuh. Ini apa-apaan sih ini? Sedekah apa? Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menebus kesalahan saya. Emang kesalahannya apa? Malu juga ya kalau cerita ya. Nggak usah cerita lah, udah niat aja dalam hati. Nggak usah terlalu jujur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah niat itu ada 2 macam. Ada niat puasa Ramadan 1 bulan sekaligus. Ini pendapat Imam Malik boleh. Jadi kalau kita mau memakai niat ini berarti kita harus taklid kepada Imam Malik.
Nah, niat puasa Ramadan 1 bulan sekaligus ini tujuannya untuk jaga-jaga, untuk antisipasi. Kalau umpama misalnya jikalau kita lupa 1 malam lupa tidak niat puasa untuk esok hari, pas ingat-ingat jam 7 pagi. Nah, ini juga ada hukumannya bagi orang yang lupa tidak niat malam hari, pas ingat jam 7 pagi, itu dia tetap diperintahkan untuk menahan lapar haus sampai maghrib, seperti orang puasa aja, karena dia kelalaian niat malam harinya. Tapi tidak dihitung puasa, tidak bernilai ibadah puasa. Puasanya enggak soh. Kenapa? Karena enggak niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala amal tergantung niatnya. Termasuk puasa diwajibkan kita niat malam hari. Nah, oleh karenanya Imam Malik berpendapat boleh niat puasa 1 bulan sekaligus untuk jaga-jaga, untuk antisipasi kalau kita lupa tidak niat 1 malam. Nah, sudah tertutup, sudah terpenuhi, sudah tercancel ya. Apa cancel ya? Cancel apa terpending? Tercancel ya. Sudah tercancel oleh niat 1 bulan di awal Ramadan itu. Tapi oleh karena kita mazhabnya Imam Syafi'i, tetap tiap malam kita niat untuk puasa tiap hari. Karena kita mazhab Syafi'i, itu mah kita memakai taklid kepada Imam Malik hanya untuk jaga-jaga saja. Karena kita kan manusia, tempatnya lupa. Nggak ada manusia yang nggak lupa. Yang tidak pernah lupa hanya Allah. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, tidak pernah makan. Nggak seperti manusia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau yang niat 1 bulan itu dibacanya awal malam pertama bulan Ramadan. Umpama bulan Ramadan tahun ini umpama jatuh pada hari Rabu tanggal 18 Februari umpama. Nah, berarti malam Rabunya tuh akhir Sa'ban malam Rabunya, yaitu ba'da maghrib kita udah niat, atau ba'da isya, atau sebelum sahur, atau setelah tarawih udah niat. Niatnya gimana? Nawaitu shauma syahri Ramadana kullihi fardholillahi ta'ala. Jadi kalau niat puasa untuk 1 bulan penuh, itu kalimat Ramadannya dibaca nasab, Ramadana. Kenapa? Karena kalimat Ramadana tersebut tidak diidopatkan ke kalimat hadhihi sanati. Di depannya enggak ada kalimat hadis sanati. Nawaitu, aku niat shauma Ramadana, puasa bulan Ramadan. Nawaitu shauma sahri Ramadana, aku niat puasa di bulan Ramadan. Kullihi, jangan kullahu. Ya, kena itu sebagai taukid dari kalimat sahri. Tegese seluruh bulan Ramadan begitu. Jadi nawaitu shauma syahri Ramadana kullihi fardholillahi ta'ala. Artinya aku niat puasa di bulan Ramadan sepenuhnya 1 bulan karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian setelah kita membaca niat puasa Ramadan untuk 1 bulan dalam rangka antisipasi kalau kita lupa tidak niat untuk puasa esok harinya. Nah, setelah kita beres baca niat puasa Ramadan 1 bulan, baca niat puasa Ramadan untuk esok hari, karena kita bermadzhab Imam Syafi'i. Nah, kalau niat puasa Ramadan untuk setiap hari, kalimat Ramadannya dibaca JR, Ramadhani. Kenapa dibaca JR? Diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 55 baris yang keempat dari bawah. Ramadhani liidofatihi lima ba'dahu. Jadi kalimat Ramadannya dibaca Ramadhani.
Alasan hukumnya menurut disiplin ilmu nahwu adalah liidopati, karena kalimat Ramadan tersebut diidopatkan, disandarkan lima terhadap kalimat ba'dahu yang ada sesudahnya, yaitu kalimat hadis sanati, di mana kalimat hadis sanati mengandung arti tahun ini. Di Ramadhani hadis sanati, Ramadan tahun ini, supaya jelas begitu. Karena setiap tahun Ramadan selalu hadir. Tahun kemarin Ramadan ada enggak? Ada. Tahun sekarang nih ada. Tahun depan ada. Sampai kita mati Ramadan tetap masih ada. Bahkan kita yang udah nggak ada, Ramadan masih ada. Nah, puasa Ramadan tahun kemarin, apa tahun sekarang, apa tahun depan yang akan kita lakukan, itu harus jelas. Nah, supaya jelas bahwa puasa Ramadan yang akan kita jalankan adalah Ramadan tahun ini, maka lafaz Ramadan harus diidopatkan ke lafaz hadis sanati. Menurut disiplin ilmu nahwu, menurut aturan ilmu nahwu, ketika lafaz Ramadan diidopatkan ke kalimat hadis sanati, mesti dibaca JR. Ramadhani hadis sanati. Kalau umpama dibaca nasab Ramadhana hadis sanati, berarti munqati, terputus. Berarti kalimat Ramadannya tidak diidopatkan, tidak disandarkan ke kalimat hadis sanati. Berarti nggak jelas Ramadan yang mana. Nah, gitu. Silahkan lihat keterangannya dalam kitab Fathul Mu'in halaman 55 baris yang keempat dari bawah. Jangan begini, Allah Maha Tahu, ini nggak bisa begitu. Ini secara disiplin ilmu. Iya, Allah Maha Tahu, tapi kan ilmu jangan diabaikan, pengetahuan jangan diabaikan. Karena ibadah itu harus pakai ilmu. Kita baca Quran salah juga, Allah Maha Tahu ini, tetap salah sama dosa. Enak banget menggampangkan urusannya. Enak banget urusan digampang-gampangin. Masalah ilmu ini mah, ibadah harus pakai ilmu. Gak pakai ilmu berantakan ibadah. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau niat puasa Ramadan untuk tiap hari, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya aku niat puasa esok hari menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kira-kira jelas enggak nih? Jadi kalau niat puasa Ramadan yang 1 bulan itu pendapat siapa? Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i pernah belajar ilmu agama ke Imam Malik 7 tahun minimal. Pernah 7 tahun. Sebenarnya Imam Mazhab yang 4 itu guru dan murid sebenarnya. Ya, Imam Malik juga pernah belajar ke Imam Hanafi gitu. Imam Hambali itu muridnya Imam Syafi'i. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita baca niat puasa Ramadan 1 bulan mengikuti mazhab pendapat Imam Malik. Tujuannya untuk apa? Untuk jaga-jaga, untuk antisipasi kalau kita lupa 1 malam bukan niat untuk puasa esok hari supaya tertutup gitu ya, supaya tetap puasa kita sok gitu. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma syahri ramadhana kullihi fardhon lillahi ta'ala. Aku niat puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh wajib karena Allah Ta'ala. Sekarang kita baca niat puasa untuk setiap hari, untuk setiap malam. Jadi setiap malam wajib niat untuk puasa esok harinya. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa esok hari menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Selanjutnya rukun puasa yang wajib kita perhatikan, jangan diabaikan. Karena apabila dilanggar mengakibatkan puasa yang kita kerjakan menjadi batal. Apa itu?
tarku muftirin. Setiap orang yang berpuasa diwajibkan dirinya meninggalkan setiap perkara yang dapat membatalkan puasa. Berarti nanti kita bahas tentang pembatalan puasa ada berapa macam. Itu banyak ya. Siapapun yang sedang dalam keadaan saum, yang sedang dalam keadaan puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib, baginya wajib menjauhkan dirinya atau meninggalkan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasanya. Di antaranya makan. Lagi puasa makan, puasanya batal enggak? Enggak. Kalau makannya lupa, wah ketipeng. Nih saya lagi puasa nih. Saya pernah ya. Selesai sholat subuh biasa wiridan, ketiduran. Begitu bangun tengah 8, lihat air di atas meja yang ada di kamar, minum gelegek. Udah habis 3 botol. Astagfirullahaladzim, puasa. Batal nggak puasanya? Tidak. Kenapa? Karena lupa. Itu ada hadisnya. Jadi kalau kita sedang dalam keadaan puasa, umpama nih, kita lupa makan habis sepiring. Wah mantep itu. Kalau kata orang Garut, cikru gitu. Makan habis sepiring, minum habis 3 botol aqua, rokok sebatang, kopi segelas. Terlalu lupanya kebangetan itu Pak. Kenapa lupanya? Biasa lupa sebentar, kalau lupa sebentar biasanya. Ini umpama tetap nggak batal. Kata Nabi itu rezeki dari surga. Tetap nggak batal. Tapi tetap kita harus beristighfar. Jangan lalu kemudian kita merasa senang, asik, jangan. Seakan-akan kita gimana ya? Ya kalau ada rasa senang dalam hati wajar manusiawi. Tapi jangan diungkapkan gitu, seakan-akan gimana ya kalau diungkapkan, nggak bagus itu. Justru kita istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah saya lagi puasa kok makan sepiring sih. Ya Allah mudah-mudahan saya dikasih lupa terus. Wah jangan begitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak batal. Kemudian tadi itu berjima bersama istri, nah, nggak boleh tuh. Nggak boleh orang yang sedang berpuasa melakukan persetubuhan badan antara suami istri di siang hari bulan Ramadan, nggak boleh. Nggak boleh. Kemudian apa lagi? Memasukkan sesuatu yang secara mata kasat nampak jelas, seperti memasukkan korek kuping, cotton bud. Ya lagi puasa kita telinga gatal nih, nggak nahan, akhirnya terpaksa kita ngambil korek kuping, masukin tuh dalam banget, dikorek-korek. Batal puasanya tuh, batal. Tapi kalau masuk angin lewat telinga nggak batal, karena angin nggak nampak, nggak kelihatan secara mata kasat. Tapi kalau kelihatan batal, seperti asap rokok, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah asap rokok, kalau umpama kita bilang asap rokok nggak kelihatan, itu berarti yang lihatnya buta. Siapa bilang asap rokok nggak kelihatan? Kelihatan putih, kelihatan. Nah berarti asap rokok masuk itu bisa batal, karena kelihatan. Termasuk asap kita lagi mirunan apa sih bahasa Indonesianya? Lagi dudurukan lah, makanya tutup pakai masker, jangan sengaja. Walaupun memang nggak bisa diraba, tapi tetap kelihatan secara mata kasar. Nah ini untuk lebih hati-hati. Walaupun umpama ada ulama yang mengatakan asap rokok tidak membatalkan, silakan. Tapi untuk lebih hati-hati tetap kita jaga. Itu lebih hati-hati dalam hal ibadah, gitu kan? Karena jalan asap knalpot gimana? Ya sama. Apalagi knalpot bukan putih lagi, asapnya hitam, tebel. Iya lagi bawa motor di belakang ada di depannya ada penonton. Wah knalpotnya keluar hitam, malah begini. Paru-paru. Kemudian cebok nih, lagi puasa cebok. Terlalu dalam memasukkan jadi telunjuk sampai masuk itu bisa batal puasanya.
ya batal, nggak boleh. Jadi termasuk wudhu nih, menghisap air ke dalam hidung. Kalau lagi dalam keadaan puasa, ala kadarnya saja, jangan terlalu dalam, sampai naik ke atas, batal puasanya. Ala kadarnya aja, ala kadarnya. Itu cebok, hati-hati. Kemudian kalau umpama keluar air mani, lagi puasa kita tidur nih, terus mimpi jadi pengantin baru umpama. Dalam mimpi honeymoon, tahu nggak honeymoon? Honeymoon. Di Bali honeymoon tuh dalam mimpi. Batal tuh, keluar air mani, batal nggak tuh? Hah? Enggak. Karena itu mah nggak disengaja, buat keinginan kita. Lanjutkan puasa sampai maghrib, tapi dia wajib mandi adus, ya. Umpama nih Pak Jepri umpama ada orang lagi mendengarkan khutbah Jumat ketiduran, mimpi keluar lagi mandi, nggak batal puasanya, tapi dia wajib keluar dari kena haram, punya hadas cepat mandi ke kamar mandi, kemudian wudhu lagi, sholat, gitu kan. Masih banyak lah hal-hal yang dapat membatalkan puasa, itu banyak. Nah, setiap orang yang berpuasa wajib meninggalkan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Juga wajib meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat melenyapkan pahala puasa. Seperti memandang wanita lain yang bukan muhrim, yang bukan mahram, yang bukan istri kita, yang tidak sedarah daging kita dengan syahwat, itu pun bisa membatalkan pahala puasanya. Walaupun puasanya tidak batal, tapi pahalanya hilang. Capek-capek puasa, terus menjaga ucapan dari berkata dusta, dari berkata bohong, dari menggunjing orang lain bergibah, kemudian dari namimah mengadu domba, kemudian dari melakukan sumpah palsu. Nah, apabila kita sedang berpuasa, berkata bohong atau bergibah, menggunjing orang lain, menjelek-jelekan orang lain, atau umpama mengadu domba, memprovokasi orang lain supaya bertengkar, atau melakukan sumpah palsu, walaupun puasanya tidak batal, tapi pahalanya batal, pahalanya hilang. Maka guru-guru kita, orang tua kita dulu mencontohkan kepada kita, sedang berpuasa banyak-banyaklah tadarus baca Quran. Insya Allah kalau posisi sedang tadarus, insya Allah terjaga, mata kita terjaga, lisan kita terjaga, seluruh anggota badan kita terjaga dari perkara-perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa. Insya Allah terjaga. Nggak ada orang lihat Quran dosa, nggak ada. Dosa nggak lihat Quran. Malah ibadah, nggak ada orang yang baca Quran ngomongin orang. Makanya kalau ada orang baca Quran sambil ngobrol ngomongin orang, itu nggak benar baca Qurannya, nggak benar, nggak baca Quran nggak boleh sambil ngobrol. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kamu nyampe tuh sana. Aduh, nggak boleh begitu, itu pelecehan itu. Orang lagi baca Quran itu hakikatnya sedang ngobrol sama Allah. Kok sedang ngobrol sama Allah, ngobrol sama manusia? Gitu. Kan ada hadisnya, man aroda ayat takallama ma Allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin berkomunikasi langsung dengan Allah, falyaqra'il Quran, maka baca Quran. Kalau kita baca Quran, hakikatnya kita sedang ngobrol sama Allah. Sebab yang kita baca siapa ini? Kalam Allah, firman Allah yang kita baca. Masih banyak lah. Jadi yuk, mudah-mudahan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya oleh Allah dikaruniai umur yang panjang, yang barokah dalam beribadah kepada Allah, selalu disehatkan zahir batin jasmani rohani, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dari hal-hal yang buruk, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita semuanya oleh Allah diberikan kekuatan untuk dapat menjalankan ibadah puasa yang hanya kurang lebih tinggal 33 hari lagi dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, selalu memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan ibadah, untuk meningkatkan ibadah nanti, terutama di bulan suci Ramadan, bulan di mana setiap satu kebaikan pahalanya oleh Allah dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat ganda. Jadi kita harus merasa rugi kalau di bulan Ramadan tidak bisa meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah. Sayang.
seandainya kita tahu kemuliaan-kemuliaan yang Allah sediakan di bulan Ramadan, tentu kita akan mengharapkan Ramadan berlangsung sepanjang tahun. Kalau kita tahu, oleh karena kita nggak tahu ya biasa-biasa aja. Jadi Allah di bulan Ramadan itu menyediakan banyak kemuliaan yang luar biasa untuk hamba-hambanya. Baik para jamaah, akhirnya mari kita tutup taklim kita pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.